anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Mengabarkan sukacita. Ayat hafalan Lukas pasal 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Pekabaran pelajaran ini, saya menyembah Tuhan bila saya dengan sukacita menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Suatu malam, nenek sedang menceritakan pada Sabin tentang malam kelahiran Sabin. Ketika kau dilahirkan, aku tinggal jauh dari ayah dan ibumu. Ketika ayahmu menelepon dan berkata, engkau mendapatkan cucu yang baru. Aku begitu bergembira. Aku ingin segera naik pesawat dan melihatmu. Aku tidak sabar. Dalam cerita Alkitab kita, beberapa orang tidak sabar ingin melihat bayi yang baru lahir. Mari kita lihat ada apa gerangan. Paduan suara malaikat yang terang benderang telah memudar di kejauhan. Para gembala berada dalam kegelapan kembali bersama para domba mereka. Telinga para gembala pastilah telah merasakan kesunyian sekarang. Mereka melihat satu sama lain. Semua pemikiran untuk tinggal bersama domba lenyap. Kabar baik itu begitu menggembirakan. Dengan para malaikat yang telah memberitahu mereka untuk menemukan bayi itu, maka mereka harus pergi sekarang. Para gembala bergegas ke Bethlehem. Berbaring di palungan, kata malaikat. Itu artinya di kandang, tempat di mana hewan berteduh. Sambil mendengarkan setiap kandang, para gembala mencari bayi itu. Akhirnya, mereka menemukan tempat yang benar. Para gembala memasuki kandang dengan hati-hati. Bisakah engkau membayangkan apa yang mereka rasakan? Penasaran? Apakah mereka akan melihat bayi yang biasa? Mereka melihat apa yang kata malaikat akan mereka lihat. Seorang bayi baru lahir, dibungkus dengan kain, berbaring di palungan, di atas rumput segar. Mereka harus menjelaskan mengapa mereka berada di sana. Dengan cepat, mereka pastilah telah menceritakan kisah yang menarik tentang malaikat yang bercahaya. Mereka pastilah telah menceritakan paduan suara para malaikat dan nyanyian indah. Apakah mereka mengatakan kalau mereka percaya bahwa bayi itu adalah anak Allah? Dia yang akan menjadi juru selamat mereka? Maria dan Yusuf pastilah bertanya-tanya. Alkitab katakan bahwa Maria menyimpan dalam hati kabar yang dibawa oleh para gembala tentang kelahiran bayinya. Ia pastilah lebih mencintai Allah atas caranya memberi semangat. Kisah para gembala pastilah telah menolong Yusuf percaya pada firman Allah juga. Apakah menurutmu para gembala ingin menyentuh bayi yang istimewa ini? Barangkali mereka mengangkat tangan ke muka karena terpesona. Dan barangkali mereka saling menepuk punggung satu sama lain sambil tersenyum pada bayi itu. Mereka menyadari betapa diberkatinya mereka karena telah mendapat kunjungan malaikat. Kita tidak mengetahui berapa lama para gembala tinggal di dalam kandang. Tetapi kita mengetahui
kalau mereka sujud menyembah dan memuji bayi Yesus. Mereka mengetahui bahwa Ia adalah juru selamat mereka. Mungkin mereka meninggalkan Bethlehem sedikit sebelum fajar saat penduduk mulai melakukan kegiatan. Atau barangkali yang lain sedang menyelesaikan pekerjaan malam mereka atau semacamnya. Alkitab berkata, para gembala menyebarkan kabar berita. Mereka memberitahukan kepada hampir semua orang yang mereka temui tentang bayi itu, Anak Allah. Dan semua yang mendengarnya terkagum-kagum. Para gembala kembali ke kawanan domba mereka sambil memuji Allah. Mereka telah melihat Sang Mesias persis seperti yang diberitakan kepada mereka. Dan bagaimanakah dengan Maria dan Yusuf? Bagaimanakah perasaan mereka? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dan sering memikirkannya. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 2 ayat 19. Apakah yang akan terjadi di masa depan nanti? Bagaimanakah ia dan Yusuf akan membesarkan anak ini, putra Allah? Menyembah Allah berarti kita menceritakan tentang Dia sebagaimana yang dilakukan para gembala. Atau kita bisa mengucap syukur dalam hati atas kasih-Nya, seperti yang dilakukan Maria. Tetapi kita tidak dapat menyembah Allah sampai kita sendiri mengetahui seberapa besar Ia mengasihi kita. Dengan begitu, kita bisa menyembah Dia dengan menceritakan kepada orang lain tentang kelahiran Yesus dan tentang betapa ajaibnya Dia. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.